Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1065 sampai bab 1068. Hua Duo tidak terlalu banyak berpikir. Melihat Li Fugui sudah siap, dia langsung menelepon Sun Shaoyuan. Saat ini, Sun Shaoyuan kebetulan sedang bersembunyi di rerumputan di salah satu sisi parit di luar istana Sungai Merah. Bersamanya ada dua anggota tim 7. Sejak dia menelepon sepupunya, Sun Shaoyuan sudah mulai memikirkan kemana dia harus pergi berlindung selanjutnya. Dia tahu sifat sepupunya. Dari beberapa raungan terakhir, Sun Shaoyuan sudah bisa merasakan bahwa sepupunya berniat membunuhnya kali ini. Dalam situasi ini, jika dia terus tinggal di sini dan ditemukan oleh sepupunya, atau ditemukan langsung, kemungkinan kematiannya bukan 100%, tapi 80%. Tapi setelah pergi seperti ini, Sun Shaoyuan merasa sedikit tidak mau. Memikirkan hal itu, dia merasa satu-satunya tempat dia bisa berlindung adalah rumah. Setelah kembali ke rumah, mungkin orang tuanya akan maju dan memberi ceramah yang baik kepada sepupunya. Dia mungkin masih bertahan, tetapi pada saat itu, statusnya di game ke-6 akan hilang sepenuhnya. Bayangkan saja, bergabung dengan Biro ke-6 dan menjadi kapten di usia muda, belum lagi menjadi wakil direktur di kemudian hari. Kalaupun pergi ke kota lain dengan status ini, Anda tidak akan menjadi pemimpin terbesar, melainkan menjadi pemimpin. Orang kedua selalu baik-baik saja. Tetapi jika dia kehilangan status ini dan mencari pekerjaan dalam situasi saat ini, dia harus memulai sebagai juru tulis umum. Sedangkan untuk berbisnis, itu lebih mustahil lagi. Dalam keluarga Sun, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejak lahir, para sesepuh di atas sudah merencanakan industri apa yang harus digeluti oleh anak tersebut. Dan sejak lahir, ia dicap sedang memasuki karir resmi. Tepat ketika Sun Shaoyuan sedang berpikir untuk mundur, ponselnya tiba-tiba berdering lagi. Setelah mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon, Sun Shaoyuan tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka Hua Duo akan meneleponnya pada saat seperti ini. Sambil memegang telepon di tangannya, Sun Shaoyuan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pikirannya menjadi kosong dan dia hanya menatap telepon dengan bingung. Ketika dua bawahan di dekatnya melihat situasi ini, salah satu dari mereka mengingatkannya dengan suara rendah, "Kapten, ponselmu." Saat dia mengatakan ini, bawahannya tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hati mereka, "Dasar jalang. Saya tidak tahu berapa banyak orang di sana sekarang. Apakah berbahaya?" Telepon berdering, dan sekarang saya tidak tahu bagaimana menjawabnya dengan cepat atau menutup telepon. Saya masih bisa memegang telepon dengan bingung. Bukankah ini meminta kematian? Saya berpikir dalam hati. Tetapi, di depan Sun Shaoyuan, kata-kata ini membuat mereka secara alami tidak berani mengatakannya. Ketika Sun Shaoyuan mendengar pengingat itu, dia hanya menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin sebelum menjawab teleponnya. Namun begitu panggilan tersambung, sebelum dia dapat berbicara, suara sepupunya terdengar dari ujung telepon yang lain, dan suaranya sangat cemas, "Saudaraku, ini aku, kamu harus ingat apa yang aku katakan selanjutnya. Kamu harus segera mengirim semua orang kembali. Jangan biarkan ada anggota tim 7 yang tinggal di sekitar istana Sungai Merah. Kedua, segera datang ke lokasi 50 meter sebelah timur pintu masuk istana Sungai Merah. Saya akan ada sesuatu yang tertinggal di sana. Setelah kamu mendapatkan kotak itu, segera pergi dan jangan tinggal." Ketiga, setelah meninggalkan istana Sungai Merah, naik helikopter dan bergegas ke rumah kami sesegera mungkin. Temukan ayahku ketika kamu pulang dan katakan padanya, biarkan dia bersiap untuk mendukung saya dalam semua aspek menjadi wakil direktur eksekutif. Cepat, ulangi apa yang baru saja saya katakan. Sun Shaoyuan tertegun. Sambil memegang telepon di tangannya, dia berjongkok di tempat dengan linglung. Otaknya, yang tadinya mengalami hubungan pendek,
kini merasakan suhunya melonjak dengan cepat. Namun untungnya, ia teringat sepenuhnya akan perkataan sepupunya tadi. Sesuai keinginan sepupunya, ia mengulangi perkataan sepupunya tadi. Tunggu sampai dia selesai, sepupunya hanya berkata, "Baiklah, ingat saja, saya tutup telepon dulu." Setelah mengatakan itu, telepon sudah ditutup. Sun Shaoyuan memegang telepon dan tertegun untuk waktu yang lama. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat saudara-saudaranya dengan rasa ingin tahu. Ketika bawahannya melihat ekspresi wajah Sun Shaoyuan, mereka juga bingung dan bertanya dengan suara rendah ragu-ragu, "Kapten, kita sekarang." Sun Shaoyuan tidak punya kesempatan untuk mempertimbangkan apakah masalah ini benar atau salah. Melalui percakapan dengan sepupunya tadi, Sun Shaoyuan dapat sepenuhnya merasakan pentingnya perkataan sepupunya tersebut. Lebih penting lagi, masalah ini sepertinya menyangkut apakah sepupunya bisa menjabat sebagai wakil direktur Anda. Harus tahu, Biro ke-6 tidak mempunyai jabatan direktur. Wakil direktur eksekutif seringkali menjalankan tugas direktur berdasarkan tindakan. Di seluruh Biro ke-6, hanya wakil direktur eksekutif yang berwenang bertemu dengan pimpinan di atasnya. Wakil direktur lainnya, betapapun pentingnya mereka di Biro ke-6, hanya dapat bertanggung jawab atas beberapa hal sepele di dalam biro tersebut. Otak berpacu, mempertimbangkan hal ini, Sun Shaoyuan dengan cepat berkata kepada dua bawahan di depannya, "Segera beritahu anggota lainnya bahwa misi malam ini dibatalkan, dan semua orang akan kembali ke markas dan menunggu perintah." Kedua anggota itu bingung. Datangnya terburu-buru dan pergi dengan tergesa-gesa. Jika saya mengetahui hal ini, lebih baik tidak datang. Meski terus mengeluh dalam hati, mereka hanya bisa menuruti perintah, berbalik dan berpencar ke kedua sisi untuk memberitahu rekan lain yang sedang menyergap. Setelah Sun Shaoyuan menunggu kedua anak buahnya pergi, dia perlahan berdiri dan melihat sekeliling. Melihat tidak ada orang luar di sekitarnya, dia bangkit dan bergegas menuju lokasi yang disebutkan Sun Shaokang tadi. Kurang dari semenit, Sun Shaoyuan terbang ke tempat yang ditentukan. Mendarat, ketika dia hendak menemukan kotak yang dibicarakan sepupunya. Tapi dia tidak menyangka bayangan hitam muncul tidak jauh dari sana, diikuti oleh suara pria aneh, "Sudahkah kamu menemukan kotak itu?" Sun Shaoyuan tertegun dan tanpa sadar menjawab tidak. Li Fugui tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Awalnya bisakah kamu dengan mudah menemukan sesuatu yang tidak ada? Haha, oke, berhenti mencari, jongkok dan jangan biarkan aku memukulmu dengan serius dan membawamu kembali." Sun Shaoyuan terkejut dan bertanya dengan cepat, "Apa-apa yang kamu lakukan?" "Siapa dia?" Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum. "Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu selesai hari ini." Sun Shaoyuan mampu memasuki game ke-6. Jadi dia secara alami bukanlah orang yang lemah. Dia akan mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Saat bertarung dengan Li Fugui dan bertarung di jalur berdarah, Hua Duo tidak memikirkan apa yang ada di belakangnya. Hua Duo mencibir dan berkata, "Kapten Sun, jangan berpikir untuk menolak. Kamu sudah seperti ini. Bahkan jika kamu menolak, kamu hanya akan meminta masalah. Makanlah." Sun Shaoyuan perlahan berbalik dan menatap Hua Duo. Dan Li Fugui juga meniru suara Sun Shaokang dan berkata kepada Sun Shaoyuan, "Ya saudara, jangan melawan, ikuti saja kami dengan jujur." Baru pada saat itulah Sun Shaoyuan tahu bahwa dia telah ditipu. Menghadapi Hua Duo dan pemuda di depannya, yang kekuatannya berada di tahap akhir bawaan, Sun Shaoyuan tahu lebih jelas bahwa jika dia melawan, dia akan mencari masalah seperti yang dikatakan Hua Duo. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Sun Shaoyuan mengatupkan giginya dan bertanya pada Li Fugui kata demi kata, "Kamu bajingan, apa yang terjadi dengan sepupuku?" Li Fugui mendatangi Sun Shaoyuan sambil tersenyum dan berkata perlahan, "Lihat apa yang kamu berkata. Saya hanya wakil kapten tim kedua. Apa yang bisa saya lakukan terhadap wakil direktur biro ke-6 kita? Dia baik-baik saja sekarang.
Dia sedang minum teh dengan lelaki tua keluarga Gongyang di istana Kaitai. Kami sedang mengobrol. Itu kamu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu telah digunakan sebagai senjata, tapi sekarang kamu masih di sini dengan bodohnya peduli pada sepupumu. Dalam hal ini, apakah kamu percaya atau tidak? Bertaruhlah, jika aku membawamu kepadanya sekarang, dia akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum kita dapat mengambil tindakan. Sampai saat itu, Sun Shaoyuan baru saja mengetahuinya. Bajingan kecil di depannya adalah Li Fugui, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebanyak mungkin, Sun Shaoyuan berkata sambil mencibir, "Kamu kentut. Sun Shaokang adalah sepupuku. Ayahku dan ayahnya, mereka bersaudara. Kita semua adalah keturunan keluarga Sun. Meskipun aku digunakan sebagai senjata oleh sepupuku, dia tidak akan melakukan apapun yang menyakitiku." Sun Shaoyuan mengatakan ini, tapi dia mengerti di dalam hatinya. Mengenai apa yang dia lakukan, jika Li Fugui dan Hua Duo benar-benar dibawa ke Sun Shaokang dan Gongyang Kaitai, sesuai dengan perilaku sepupunya, untuk memastikan bahwa konspirasi di antara mereka tidak akan terungkap, itu akan menjadi lebih besar lagi. Status di game ke-6, dimungkinkan juga untuk mengorbankan dia. Li Fugui terus mengaktifkan keterampilan nyanyiannya. Lihat dengan jelas apa yang ingin dilihat Sun Shaoyuan. Ketika Sun Shaoyuan mendapat ide ini, Li Fugui dengan tenang tersenyum dan berkata, "Saya tahu Anda tidak percaya apa yang saya katakan. Tidak masalah. Saya akan menerima Anda nanti dan Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu benar. Ngomong-ngomong, sepupumu yang meminta kami keluar dan menemukanmu dengan cara ini, dia bilang kamu setia pada keluarga Sun. Hanya dengan menggunakan cara ini kamu bisa terpancing. Kalau tidak, kami akan menangkapmu begitu dengan mudah, agak sulit untuk tinggal di sana." Hua Duo berdiri di satu sisi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia diyakinkan oleh pria ini. Dia bahkan tidak tersipu ketika berbicara. Wajah Sun Shaoyuan berangsur-angsur menjadi pucat, dikombinasikan dengan semua yang baru saja terjadi. Dia memikirkan bagaimana sepupunya membawa Qin Hui ke Istana Sungai Merah dan memintanya untuk melakukan tugas di luar. Sepertinya semua ini dirancang oleh sepupuku. Tapi yang tidak bisa dia pahami adalah mengapa sepupunya memilih dia sebagai orang yang akan dibunuh daripada Qin Hui seperti yang dia katakan sebelumnya. Hua Duo melihat Sun Shaoyuan memilih diam. Dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Sun, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ikutlah dengan kami secepatnya. Atau kamu berencana untuk benar-benar bersaing dengan kami berdua? Haha, bukannya aku meremehkanmu. Dengan kekuatanmu, sulit untuk menghadapiku sendirian, apalagi dia." Li Fugui juga berkata, "Jangan khawatir, Kapten Sun adalah orang yang pintar. Dia harus tahu bahwa dia akan bertarung dengan kita sekarang, dan dia hanya akan mengikuti petunjuk kita. Kita bisa membunuhnya sebelum sepupunya mengambil tindakan." Pikiran Sun Shaoyuan kacau, dan dia terus bergumam, "Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin sepupuku bisa membunuhku." Dia mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia menjadi wakil direktur eksekutif, dia akan membiarkan saya menjadi direktur. Saya ingin menemukannya, dan saya ingin menemukannya sekarang untuk mencari tahu. Sun Shaoyuan mengatakan ini, sudah mengambil inisiatif. Berjalan menuju pintu masuk Istana Sungai Merah. Li Fugui dan Hua Duo saling berpandangan. Melihat Sun Shaoyuan telah ditipu, Hua Duo mengeluarkan ponselnya dan menelepon kedua bersaudara San He dan San Shui. Setelah kedua pria tersebut mengetahui bahwa Sun Shaoyuan telah ditemukan, mereka segera datang ke sini bersama saudara-saudaranya. "Mari kita bicara tentang Istana Kaitai." Gongyang Kaitai selalu duduk di sofa paling depan, tidak bergerak. Xiaona sedang berbaring di samping peti mati di gunung, terus-menerus menangis. Saudari Ming berdiri di depan pintu aula Kaitai, memandang dengan gelisah ke kejauhan, khawatir apakah Li Fugui dan Hua Duo berhasil menangkap Sun Shaoyuan.
Adapun Yu Zhen, dia sekarang fokus berurusan dengan wanita di sekitar Li Fugui. Menurutnya, jika dia ingin mengontrol Li Fugui, dia harus membiarkan Li Fugui memutuskan hubungannya dengan wanita sebelumnya terlebih dahulu. Jika tidak, jika terus seperti ini, dia, penguasa kuil Yuxu, akhirnya menjadi seorang istri, namun pada akhirnya dia mengetahui bahwa dia bukanlah permaisuri istana, melainkan seorang selir. Jika demikian, maka bukan wajahnya yang dipermalukan, melainkan wajah Yuxu Guan. Dibandingkan dengan Sister Ming, Yu Zhen dan orang lain yang hadir, Sun Shoukang bisa dikatakan sebagai orang yang paling menyedihkan di tempat itu. Dia baru saja menderita luka dalam yang serius untuk menerobos titik akupuntur yang disegel oleh Li Fugui. Pada saat ini, saya tidak dapat menggerakkan vitalitas saya, dan bahkan ketika saya menggerakkan tubuh saya secara normal, saya merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh saya. Setelah memasuki pintu dan duduk di kursi, Sun Shoukang mengeluarkan cairan penyembuhan dari tubuhnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Tetapi ternyata tidak banyak berpengaruh. Qi Kuai Kui berpikir bahwa Sun Shouyuan mungkin akan ditangkap oleh Li Fugui dan Hua Duo nanti. Dengan kebodohan saudaranya, tidak lama lagi kebenaran tentang dia dan saudaranya yang berkonspirasi untuk membunuh San San akan terungkap. Begitu hal semacam ini keluar, belum lagi ia sudah menjadi wakil direktur eksekutif. Apakah ia bisa mempertahankan posisinya sebagai wakil direktur biasa masih menjadi pertanyaan. Lebih penting lagi, jika keluarga Gongyang berpegang teguh pada masalah ini, ada kemungkinan dia akan kehilangan kehidupan lamanya di kota Honghe. Apa yang harus dilakukan? Mungkinkah menyerah begitu saja seperti ini? Sun Shoukang terus bertanya pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Sister Ming tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Sun Shoukang. Direktur Sun, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda ingin saya mencari dokter untuk datang dan memeriksa Anda? Mendengar apa yang dikatakan Sister Ming, pikiran Sun Shoukang berbalik dan dia segera mendapatkan sebuah ide. Dia menahan ketidaknyamanan fisiknya, dan setelah berdiri, dia berkata kepada Sister Ming, Direktur Ming, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda secara pribadi, Sister Ming. Sedikit mengernyit, dan ketika dia ragu-ragu, dia tidak berharap untuk duduk di depan Gongyang Kaitai tiba-tiba berkata, Xiao Ming, karena Direktur Sun ingin mengatakan sesuatu kepadamu, kamu harus pergi bersamanya dan berbicara dengannya. Kaitai adalah orang yang sangat pintar, dia sangat menyadari situasi saat ini. Sebagai kepala keluarga Gongyang, dia memahami bahwa beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan perkelahian. Meski putranya meninggal sia-sia, kemungkinan besar Sun Shoukang lah yang berada di baliknya. Namun masalahnya adalah jika dia akhirnya menemukan pembunuhnya dan mengetahui bahwa itu benar-benar Sun Shoukang, maka dengan sendirinya akan menjadi sulit untuk menangani masalah tersebut. Jika Sun Shoukang diperlakukan dengan lunak dan Sun Shoukang tidak dihukum, akan sulit bagi keluarga Gongyang untuk mendapatkan pijakan di antara keluarga kaya. Anda bahkan mungkin diejek oleh orang lain. Dikatakan bahwa keluarga Gongyang takut dengan kekuatan Biro ke-6, dan wakil direktur Biro ke-6 mengirim orang lain untuk membunuh ahli waris keluarga mereka. Pada akhirnya, mereka tidak berani melepaskan satu pun dari mereka. Jadi mereka membiarkan pihak lain pergi. Namun jika ditangani, selesaikan masalah ini dengan cara membunuh seumur hidup dan membayar hutang demi uang. Pada saat itu, keluarga mereka tidak hanya akan menyinggung keluarga Sun, tetapi juga seluruh Biro ke-6. Awalnya, keluarga Gongyang sudah cukup mempesona di kota Honghe. Terakhir kali di babak ke-6, 7 tim dikerahkan ke kota Honghe. 3 wakil direktur bernegosiasi dengan keluarga mereka. Pada akhirnya, mereka hanya memberi mereka 20% ramuan. Dengan sumber daya Yuan Shi, ini sudah membuatnya tidak puas. Itu sebabnya saya tidak membuat masalah apapun pada mereka. Hal ini sebagian besar disebabkan karena mereka telah menghubungkan bisnis keluarga dengan jutaan orang di kota Honghe.
Jika putaran ke-6 berencana untuk menyingkirkan mereka, itu sama dengan memutus lapangan kerja jutaan orang di kota Honghe dan memutus sepenuhnya sumber ekonomi kota Honghe. Risiko seperti ini tidak bisa diambil di game ke-6. Tapi sekarang, dengan menurunnya keluarga Gongyang mereka secara bertahap, terutama kutukan sebelumnya, mereka berada dalam kondisi tidak aman. Jika Anda berencana untuk menghancurkan mereka pada saat ini di game ke-6, Anda mungkin bisa menang dengan satu pukulan selama Anda menemukan titik lemah mereka. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah mencari cara untuk memberikan jalan bagi Sun Shou-kang untuk bertahan hidup, dan pada saat yang sama, juga dapat memberikan alasan tambahan bagi keluarga Gongyang untuk bertahan hidup. Dan dia juga dapat melihat sekarang bahwa Sun Shou-kang mengajak Sister Ming keluar sekarang dan menjelaskan bahwa dia ingin mendiskusikan tindakan pencegahan dan menetapkan persyaratan dengan Xiao Ming. Dia meminta Xiao Ming keluar dan memahami segalanya secara alami. Setelah mendengar ini, Xiao Ming memandangnya dengan rasa terima kasih. Sun Shou-kang memiliki sedikit rasa bersalah di matanya dan melirik Gongyang Kaitai. Sun Shou-kang dan Sister Ming keluar dari pintu dan berjalan ke tempat yang sepi. Begitu mereka berdiri diam, Sun Shou-kang berkata terus terang, "Kamu juga tahu kenapa aku memintamu keluar. Katakan padaku, kondisimu, apa itu?" Seperti kata pepatah, orang yang mengerti tidak berbicara diam-diam. Dan sekarang setelah semuanya berkembang hingga saat ini, Sister Ming tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Dia memandang Sun Shou-kang dan berkata dengan serius, "Kapten tim ke-7. 4 kata singkat ini sudah mengungkapkan sikap Sister Ming. Meski hati Sun Shou-kang berdarah-darah, namun jika ia bisa lolos dari kejadian ini, bukanlah ide yang buruk untuk melepaskan posisinya sebagai kapten tim ke-7. "Oke, tapi aku punya satu permintaan lagi." Sun Shou-kang jarang mengucapkan kata permintaan. Saudari Ming tersenyum tipis dan bertanya, "Apa?" Sun Shou-kang berkata terus terang, "Bunuh Sun Shou-yuan." Permintaan ini juga diharapkan oleh Saudari Ming, dan karena Gongyang Kaitai baru saja setuju untuk membiarkannya berkencan dengan Sun Shou-kang, lalu pikirannya semua pihak sudah jelas. Hanya saja tidak ada yang mau membeberkannya karena identitasnya. Saat ini, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membiarkan Sun Shou-yuan mati. Selama orang tersebut meninggal, jawaban yang memuaskan dapat diberikan kepada salah satu pihak. Di pihak keluarga Gongyang, balas dendam besar telah dibalas, dan nyawa Kapten babak ke-6 ditukar dengan nyawa orang-orang di gunung. Dari sudut pandang ini saja, wajah sudah pasti terselamatkan. Pada game ke-6 hadir 2 wakil direktur, dan pada game ke-6 tidak ada keberatan untuk menyingkirkan kapten yang tidak patuh karena hal semacam ini. Adapun Sun Shou-kang, tentu saja, dia mampu melepaskan diri dari masalah ini hanya dengan kehilangan saudara laki-laki yang tidak penting. Kesepakatan ini masih merupakan kesepakatan yang bagus. Sister Ming juga secara alami dapat memilih salah satu anak buahnya untuk menjadi kapten tim ke-7. Di satu sisi, dia akan dapat memperkuat kontaknya dengan keluarga Ram. Di sisi lain, kekuatannya di game ke-6 akan menjadi lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa metode ini jelas merupakan situasi yang saling menguntungkan. Keduanya bertukar beberapa kata dan setelah tawar-menawar selesai, Sister Ming membawa Sun Shou-kang, yang suasana hatinya sedikit lebih santai, ke aula Kaitai lagi. Mereka baru saja memasuki pintu, tapi dia tidak menyangka teriakan Sanhe terdengar tidak jauh dari sana. "Ayah, aku telah membawa bajingan ini, Sun Shou-yuan." Ngomong-ngomong, adik Fugui lah yang menangkap bajingan ini. Saat dia berbicara, beberapa patah kata semua orang masuk dari aula utama bersama-sama. Gongyang menjaga ekspresinya tetap tenang, dan sebelum dia dapat berbicara, Xiaona tiba-tiba bergegas ke depan. Tepat ketika dia hendak menyerang Sun Shou-yuan, dia tidak menyangka bahwa Sister Ming terbang ke depan dan meraih lengan Xiaona. "Xiaona, harap tenang. Sun Shou-yuan berasal dari game ke-6 kami.
Bahkan jika dia dihukum, itu hanya akan dihukum pada game ke-6 kami. Ketika ayah Xiaona, Sancheng melihat ini, untuk memastikan keselamatan putrinya, dia bergegas maju, menariknya putrinya dan berkata, Xiaona, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jangan impulsif ketika sesuatu terjadi. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Xiaona menangis dan berkata kepada ayahnya berkata, Ayah, bajingan. Ini membunuh pamanku yang kelima. Aku ingin membalaskan dendam paman kelimaku. Aku ingin membunuhnya. Saudari Ming berdiri di depan Xiaona, lalu memandang Sun Shaoyuan di depannya dan bertanya, apakah kamu membunuh Gong Yang Sancheng? Sun Shaoyuan tampak pucat. Dia tidak menjawab pertanyaan Sister Ming, tetapi mengalihkan pandangannya ke sepupunya. Dia hendak berbicara, tetapi dia tidak menyangka Sister Ming akan tiba-tiba menamparnya di wajah Sun Shaoyuan. Bentak, dengan suara yang tajam, wajah Sun Shaoyuan langsung menjadi merah dan bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku menanyakan sesuatu padamu, kenapa kamu tidak mengatakannya? Aku pernah bertanya padamu, apakah kamu membunuh Gong Yang Sancheng? Dihadapkan pada pertanyaan Sister Ming lagi, Sun Shaoyuan hanya mengangguk. Ini aku. Ada apa? Apakah kamu masih berencana melakukan sesuatu padaku? Sister Ming berkata dengan wajah dingin, kata demi kata, kalau begitu, tahukah kamu, di ronde ke-6, kami tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah orang tanpa pandang bulu. Bagaimana cara menanganinya? Sun Shaoyuan mengangguk, saya tahu, bukankah itu hanya pemenggalan kepala, tetapi meskipun itu pemenggalan kepala, saya... Saudari Ming tidak memberi kesempatan pada Sun Shaoyuan untuk menjelaskan. Sebelum dia selesai berbicara, Saudari Ming memandang Sun Shaokang dan berkata, Wakil Direktur Sun, Anda adalah Wakil Direktur Kantor Pusat yang berspesialisasi dalam penegakan hukum. Tolong beritahu saya, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang seperti dia? Sun Shaokang secara alami memahami Suster Ming. Maksud dari kata-kata ini, dia berkata dengan wajah dingin. Sentuhan kebencian di wajahnya. Mengertakkan gigi, tentu saja itu akan menjadi penembakan. Dia baru saja selesai berbicara. Sun Shaoyuan tiba-tiba meraung, kenapa, sepupu, kamu? Namun, sama seperti sebelumnya, ketika Sun Shaoyuan mengatakan ini, Sister Ming berbalik dan menamparkan wajahnya lagi. Sun Shaoyuan benar-benar marah. Tiba-tiba dia menggunakan energinya, bergegas, meraih keras Sister Ming, mengulurkan telapak tangannya dan hendak menyerang Sister Ming. Namun, ada senyuman menghina di mata Sister Ming, dan dia hanya menatap Hua Duo. Hua Duo mengerti dan berteriak, jika kamu melakukan pelanggaran berikut, kamu akan mati. Hua Duo meninju, memukul Sun Shaoyuan tepat di pelipisnya. Sun Shaoyuan segera mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Total waktu dari memasuki pintu hingga kematian Sun Shaoyuan tidak melebihi 40 detik. Melihat pemandangan seperti itu, Li Fugui hanya bisa sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu melihat bahwa dia masih ingin mengatakan sesuatu? Saudari Ming, jika aku tidak membawakanmu suka ini, kita akhirnya akan menangkapnya. Masalah yang harus diselidiki belum diselidiki secara menyeluruh. Bagaimana Anda bisa membiarkan Kapten Hua membunuhnya? Meskipun Li Fugui sekarang sangat kuat, namun perspektifnya terhadap masalah ini masih jauh dari mencapai titik maksimal. Menurutnya, segala sesuatu harus berdasarkan prinsip adil dan berkeadilan. Terlebih lagi, jika kita melakukan penyelidikan mendalam hari ini, kita tidak hanya bisa melibatkan Wakil Direktur Sun, tapi juga memberinya pukulan telak. Biarkan dia menjadi Wakil Direktur kedua Leng atau Kapten Sao di game ke-6. Namun hasil saat ini sungguh kurang memuaskan. Setelah Gong Yang Kaitai mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia melambaikan tangannya kepada Li Fugui dan berkata, adik, jangan marah dulu. Ayo, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu.
melihat Kaitai ekspresi wajahnya membuat Li Fugui penuh dengan pertanyaan. Di depan semua orang, dia mendatangi Kaitai. Begitu dia berdiri, Kaitai mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Li Fugui. Kemudian di depan semua orang, dia berdiri dan berkata, "Saya ingin berterima kasih atas apa yang terjadi ini, waktu. Adik laki-laki ini tidak hanya menyelesaikan kutukan keluarga Gongyang kita, tetapi yang paling penting, dia juga menemukan pembunuh San Cheng. Di sini, saya ingin bertanya kepada adik laki-laki saya, apakah Anda punya keinginan? Ki cepat." Li Fugui benar-benar bingung. Dilihat dari niat lelaki tua itu, sepertinya dia tidak berniat melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya. Mulut setengah terbuka, saat dia sedang memilah pikirannya, dia berbalik dan menghadapnya dan bertanya, "Nah, setelah memikirkannya, kamu tampaknya memiliki semua yang dapat diberikan oleh keluarga Gongyang kami, tetapi ada satu hal yang tidak kamu miliki." Xiaona mengobrol pribadi denganku setelah dia kembali. Dia ingin menikah denganmu. Meskipun kamu sudah bertunangan dengan Yu Zhen, bukankah kamu masih menikah? Jadi, dengarkan ini. Rambut di tubuh Li Fugui berdiri. Dia pikir dia sudah cukup bersenang-senang, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua di depannya itu lebih baik darinya. Yu Zhen belum menikah dengannya. Dengarkan apa artinya ini. Orang tua ini berencana memberikan Xiaona kepadanya. Jika dia mengangguk dan setuju, bukankah semuanya akan berantakan? Tidak, tidak, Pak Tua, jangan menakutiku. Aku menghargai kebaikanmu, tapi ini tidak boleh dilakukan. Xiaona cemberut dan berkata, "Kakek, jangan khawatirkan aku. Aku selalu merasa pasti ada seseorang di belakang Sun Shouyuan. Apakah Anda benar-benar tidak akan melanjutkan penyelidikan?" Menghadapi pertanyaan cucunya, Kaitai melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada penyelidikan lagi, pembunuhnya telah ditemukan. Apalagi yang perlu diselidiki, Direktur Sun, lakukan menurutmu begitu." Hati Sun Shoukang yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah. Dia berdiri, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata perlahan kepada Kaitai, "Kamu benar, senior, karena masalah ini telah diselesaikan sekarang, aku menang, jangan tinggal di sini lagi. Masih banyak hal di biro yang menunggu untuk saya tangani." Saat Sun Shoukang selesai berbicara, Saudari Ming juga berdiri dan berkata, "Paman, mohon sampaikan belasungkawa Anda mengenai saudara San Cheng. Saya akan melakukannya tidak menghadiri pemakaman, biarkan Kapten Hua menggantikanku dan mengantar saudara San Cheng, Direktur Sun dan saya pergi bersama." Kaitai mengangguk dengan gembira dan berkata kepada Saudari Ming, "Xiao Ming, ketika kamu datang ke kota Honghe di masa depan, kamu harus datang menemuiku. Aku semakin tua sekarang, dan aku tidak tahu berapa hari lagi yang tersisa untuk hidup." Beberapa orang saling bertukar sapa sederhana. Ketika Saudari Ming berbalik, dia berkata dengan dingin kepada Li Fugui, "Li Fugui, ikutlah denganku." Li Fugui tahu bahwa Saudari Ming pasti ingin menceramahinya, tetapi tidak masalah, dia kembali dan menemui Saudari Ming untuk pertama kali sekilas. "Saya sudah mulai mempertimbangkan untuk berbicara pribadi dengan Sister Ming." Ketika mereka bertemu sebelumnya, dia tidak bisa membaca kungfu dan tidak bisa mendapatkan informasi lebih berguna tentang game ke-6 dari Sister Ming. Tapi sekarang berbeda, dengan berbicara sendiri dengan Sister Ming, Anda dapat secara tidak kasat mata memahami apa yang dipikirkan Sister Ming. Dalam hal ini, pemahamannya tentang game ke-6 juga akan meningkat. Dengan pemikiran ini, Li Fugui mengikuti Sister Ming sambil tersenyum. Ketika dia sampai di luar pintu, Sun Shoukang berdiri menunggu di kejauhan dengan sangat bijaksana. Saudari Ming berhenti, menoleh untuk melihat Li Fugui, memandang Li Fugui, dan kemudian perlahan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa kamulah yang mendapat untung terbesar kali ini." Li Fugui terkekeh, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kamulah yang berpenghasilan paling banyak." Saudari Ming bertanya dengan bingung, "Saya,
Mengapa saya yang berpenghasilan paling banyak? Li Fugui berkata dengan santai. Bukankah kamu yang mendapat penghasilan paling banyak? Paling banyak, haha. Pikirkanlah, saya adalah bawahan Anda, berapa banyak yang saya hasilkan adalah berapa banyak yang Anda hasilkan sendiri. Selain itu, Anda juga mendapatkan apa yang tidak saya hasilkan. Dari sudut pandang ini, saya katakan Anda adalah penghasil terbesar. Apakah aku salah? Saudari Ming langsung sadar, tetapi dia tidak akan terkejut oleh peluru berlapis gula Li Fugui. Tunggu hingga Li Fugui selesai berbicara. Saudari Ming mencibir dan berkata, Li Fugui, jangan mempermainkan kepintaranmu di depanku. Biar ku beritahu, masalah yang kamu timbulkan di kota Honghe kali ini adalah keberuntungan karena Direktur Sun dan aku membantumu menyelesaikannya. Jika tidak, dampak masalah ini terhadap Anda adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat Anda tanggung. Juga, yang ingin saya ingatkan kepada Anda adalah bahwa dengan kekuatan Anda saat ini, yang terbaik adalah tidak memiliki terlalu banyak kepentingan dengan sekte-sekte itu. Begitu urusan Anda dengan mereka selesai semakin dalam, saya khawatir Anda akan jatuh ke dalam rawa dan tidak dapat melepaskan diri. Li Fugui secara alami mengetahui hal ini, tapi masalahnya, dia sepertinya sudah terjerumus ke dalamnya sekarang. Hei, kenapa kamu tidak memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak akan berada dalam situasi yang memalukan hari ini, kan? Suster Ming memutar matanya pada Li Fugui dan berkata dengan marah, kalau begitu, pernahkah kamu memberitahuku sesuatu sebelumnya? Kamu tidak memberitahuku. Bagaimana aku tahu apa yang kamu lakukan? Li Fugui mendekati Sister Ming dan bertanya sambil tersenyum, kamu benar-benar tidak tahu apa yang aku lakukan? Atau apa, berpura-pura tidak tahu, kita semua adalah rubah berusia ribuan tahun, jadi jangan main-main denganku. Itu membosankan, tinggalkan Hua Duo di depanku. Kapten tim kedua yang bermartabat melakukannya bukan pergi untuk melakukan tugas, tapi untuk menjaga ikuti saya. Haha, bukankah niatnya terlalu jelas? Bersambung.